Halo semuanya, saya Nafisa Dwi Rida dari kelompok 11 kelas 6H. Di video kali ini kita akan membahas mengenai asuransi event dalam mengelola risiko event. Yuk disimak bareng-bareng. Sebagai IO, menjaga keselamatan kerja harus dimulai dari pencegahan kecelakaan yang bisa menimpa siapa saja. Nah, contohnya seperti sukarelawan, pegawai, peserta, pengunjung, hingga masyarakat sekitar. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko adalah dengan menggunakan asuransi. Di negara maju, asuransi event ini sudah umum digunakan dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan event. Namun di Indonesia sendiri ini penggunaannya masih terbatas dan umumnya hanya mencangkup pekerja saja, bukan seluruh penyelenggara event. Meskipun penggunaan asuransi dapat memperkecil risiko event, tetapi sebagai IO harus mempertimbangkan asuransi dalam penyelenggaraan event. Yang pertama, kontrak tempat penyelenggara. Tidak semua tempat sewa menyertakan asuransi. Perlu diperiksa apakah asuransi ini tercantum dalam kontrak atau tidak. Jika asuransi memang diperlukan untuk tempat tersebut, maka asuransi menjadi hal penting. Misalnya nih, banyak event dilaksanakan di pada tempat yang unik. Nah, dengan fasilitas yang masih minim dan memerlukan tingkat keselamatan yang baik, maka asuransi ini diperlukan ya. Yang kedua, keamanan tempat penyelenggara. Perlu dipastikan keamanan lokasi event termaksud penjagaan barang dan keselamatan orang yang terlibat. Bagaimana nih keadaan keamanan di tempat penyelenggara event? Apakah tersedia keamanan yang memadai? Bagaimana nih keamanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam event, terutama untuk event yang melibatkan banyak orang di dalamnya ya. Nah, sehingga IO ini harus memahami nih sistem pengamanan yang tersedia dan yang diperlukan. Yang ketiga, jenis asuransi. Risiko event ini bukan hanya kecelakaan atau kerusakan alat, tetapi juga cuaca ataupun gejala alam lainnya yang dapat menjadi risiko bagi event. Sehingga timbul pertanyaan nih, apakah asuransi ini mencangkup gangguan akibat cuaca saja atau hanya sebagian risiko event? Jika hanya sebagian dari risiko event, maka perlu asuransi tambahan. Yang keempat yaitu biaya asuransi. IO harus tahu nih biaya yang harus dikeluarkan untuk asuransi dan cakupan kerugiannya. Apakah asuransi akan menutup semua biaya kerugian yang ditimbulkan atau hanya sebagian saja? Serta memastikan nih proses klaim sesuai perjanjian yang dibuat, dan IO juga harus memastikan bagaimana asuransi melakukan prosesnya. Yang kelima, besaran pertanggungan. Jika asuransi hanya menutup risiko kecil, maka akan muncul pertanyaan nih, apakah dibutuhkan asuransi lain untuk menutup semua kegiatan apabila terjadi sesuatu? IO perlu mempertimbangkan tambahan asuransi untuk cakupan penuh kegiatan. Yang keenam yaitu asuransi menutup risiko secara langsung. Seperti contohnya nih jasa raharja untuk kecelakaan. Asuransi event juga seharusnya menanggung risiko peserta ataupun kru yang terlibat secara langsung. Dengan adanya asuransi ini, semua pihak yang terlibat akan merasa lebih aman dan terlindungi. Yang ketujuh, pihak yang terlibat. Siapa saja yang masuk dalam pertanggungan nih? Apakah pengunjung termasuk? Beberapa event menyertakan asuransi dalam tiket masuknya. Nah, misalnya nih, beberapa event memberlakukan pembelian tiket sudah termasuk biaya asuransi yang akan menutup sebagian biaya apabila terjadi sesuatu pada pengunjung. Yang kedelapan, apa saja yang ditutup oleh asuransi? Maka banyak timbul pertanyaan nih, apa saja ya yang ditanggung? Apakah peralatan sewaan, kerusakan saat perencanaan, pelaksanaan, dan pasca event masuk dalam cakupan? Nah, hal-hal tersebut penting untuk dipastikan dalam polis asuransi yang dipilih. Dengan pertimbangan penggunaan asuransi, diharapkan IO ini dapat menyelenggarakan event dengan risiko terkecil mungkin. Tentunya risiko inilah yang akan menjadikan pengunjung dan pihak lain yang terlibat dalam event menjadi lebih aman. Dengan pertimbangan bahwa penggunaan asuransi ini bisa menjadi kunci sukses event, maka penggunaan asuransi untuk meminimalkan risiko yang muncul harus dapat dilaksanakan dengan legalitas yang jelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.